Sekte suci membunuh ayam dan memperingatkan monyet, dan ayam yang disembelih masih menjadi salah satu sekte paling kuat di dunia kultivasi. Ketika masalah ini menyebar, ranah pemahaman kembali mendidih. Banyak kekuatan yang sudah bersemangat untuk bergerak, secara pribadi menghilangkan gagasan bahwa Murong Yu telah naik dan ingin melawan Sheng Zong. Bagaimanapun, Murong Yu pasti telah membuat terlalu banyak musuh. Dan ini bukan alasan utama. Alasan utamanya adalah bahwa ada 10 pembuluh darah spiritual berkualitas tinggi di Sekte Suci, dan bahkan ada 2 pembuluh darah abadi. Itu Xian Mai. Siapa yang tidak tergoda? Oleh karena itu, ketika mereka berpikir bahwa Murong Yu telah naik, mereka menggerakkan hati mereka. Namun, dengan hancurnya 4 sekte utama Sekte Pedang Janji, orang-orang ini akhirnya tahu bahwa bahkan tanpa Sekte Suci Murong Yu, mereka tidak dapat bergerak. Ratusan abadi, ini adalah kekuatan Sekte Suci. Awalnya, selama ratusan ribu tahun dan jutaan tahun, ada abadi yang tidak pernah muncul di dunia kultivasi. Dalam tahun-tahun ini, tidak hanya makhluk abadi yang turun dari langit, tetapi Sekte Sein, yang baru berdiri selama lebih dari selusin tahun, telah menghasilkan ratusan makhluk abadi. Dan makhluk abadi ini bukanlah makhluk abadi setengah langkah dari Su Tianzong sebelumnya, tetapi orang-orang dari Sekte Suci, yaitu orang-orang dari Murong Yu. Murong Yu baru berkultivasi selama beberapa dekade, dan kengeriannya sendiri juga dapat dikatakan lumayan. Bagaimanapun, dia memiliki banyak petualangan dan bakatnya melawan langit. Tetapi, apakah dia benar-benar naik ke surga sendirian? Apa yang dia gunakan untuk mempromosikan begitu banyak makhluk abadi? Ratusan makhluk abadi. Ada begitu banyak makhluk abadi di Sekte Sein lebih dari 10 tahun yang lalu, dan ini tentu saja tidak semua makhluk abadi dari Sekte Sein. Kemudian, saat Sekte Suci menjadi semakin kuat di masa depan, semakin banyak makhluk abadi akan muncul di dalamnya. Jika orang-orang ini semua naik ke alam abadi, itu sudah cukup, tetapi jika mereka belum naik dan tetap berada di Sekte Sein, maka Sekte Sein pasti akan mendominasi dunia kultivasi, dan sekte lain pasti hanya bisa tunduk pada Sekte Sein. Semua orang merasakan tekanan yang sangat besar ketika mereka memikirkan hal ini. Sekte Sein begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan alam kultivasi. Ketika banyak kultivator terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ada begitu banyak yang abadi di Sekte Sein, para abadi juga muncul di lembah Yingxian. Tapi tidak dengan Li Su. Xuan Yuezong juga muncul abadi, Master Sekte Xuan Yuezong dan beberapa tetua tertinggi telah mandek di alam abadi setengah langkah selama bertahun-tahun, akhirnya membuat terobosan lain dan mencapai alam abadi dalam satu gerakan. Bahkan Kamar Dagang Gurita mengabarkan bahwa seseorang telah mencapai alam abadi. Bagaimana situasinya? Mengapa para abadi yang sudah lama tidak muncul sekarang muncul dalam keadaan meledak? Orang-orang di alam pemahaman semuanya terkejut. Namun meskipun terkejut, kemunculan para abadi ini memberi banyak harapan bagi para biksu. Mereka semua mampu menerobos ke alam abadi, jadi mungkin bagi mereka untuk berkultivasi ke alam abadi. Oleh karena itu, kemunculan para abadi ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Kemunculan para abadi dan Erlian San mengungkapkan hukum tertentu. Sheng Zong adalah sekte yang diciptakan oleh Murong Yu, dan hubungan antara Ying Xiangmu dan Xuan Yuezong serta Murong Yu juga sangat dekat. Mungkinkah beberapa dari mereka telah menerobos ke alam abadi, dan mereka semua terkait dengan Murong Yu? Jika bukan karena hubungan di antara mereka, mengapa seseorang dari dua seni bela diri menerobos setelah para abadi muncul di Sekte Sein? Adapun Kamar Dagang Gurita, tidak ada yang tahu hubungan mereka dengan Murong Yu. Namun, tak lama kemudian, hubungan antara Murong Yu dan tetua Qi yang beredar di dunia kultivasi. Alhasil, hal itu memperkuat dugaan orang-orang itu. Beberapa kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Murong Yu telah menerobos ke alam abadi. Jelas, itu semua karena hubungan dengan Murong Yu. Kemampuan apa yang dimiliki Murong Yu sehingga membuat begitu banyak orang menerobos dan menjadi abadi? Tidak seorang pun tahu, setidaknya untuk saat ini, tidak seorang pun tahu tentang ramuan yang meningkat. Saat ini, markas besar Kamar Dagang Gurita, di aula utama. Tetua Agung Qi yang telah menerobos dan mencapai alam abadi, dan ada dua tetua lainnya bersamanya. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari generasi lama Kamar Dagang Gurita,
dan mereka selalu berhenti di alam abadi setengah langkah. Kali ini, dengan bantuan ramuan kebangkitan milik Murongyu, mereka berhasil menerobos secara langsung. Tanpa diduga, persahabatan yang tidak disengaja di awal membuat kamar dagang gurita kita menjadi orang-orang yang lebih kuat di alam tiga abadi. Tetua Qi yang menghela napas, dan dia tidak bisa tidak memikirkan saat dia bertemu dengan Murongyu. Saat itu, musuh-musuh Murongyu berterbangan di langit, tetapi Tetua Qi yang tidak menyerangnya karena dia adalah rumah harta karun bergerak, tetapi malah merawatnya. Justru karena inilah kamar dagang gurita memiliki hari ini. Semua orang juga menghela napas, untungnya, mereka tidak berakhir dengan Murongyu, jika tidak, kamar dagang gurita akan sama dengan milik Sekte Pedang Wuji. Bersikap baiklah kepada orang lain, jangan menaruh dendam terhadap mereka. Auzu.com. Inilah tujuan kamar dagang gurita, dan setelah insiden Murongyu, kamar dagang gurita telah menerapkan tujuan ini dengan lebih ketat. Bagaimanapun, orang tidak bisa terlihat baik. Pada awalnya Murongyu tidak dikejar oleh dunia, tetapi pada akhirnya dia berbalik. Selama Murongyu sekarang menggoyangkan kakinya, dunia pemahaman akan mengguncang bumi. Sengzong tiba-tiba muncul begitu banyak makhluk surgawi, dan sekarang tugas kita menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Lebih dari selusin makhluk surgawi berkumpul bersama, satu persatu dengan wajah sedih. Awalnya, ketika mereka menemukan bahwa ada begitu banyak makhluk abadi di Sekte Sein, mereka juga terkejut. Bagaimanapun, dengan kekuatan Sekte Sein saat ini, itu sudah cukup untuk bersaing dengan mereka, dan bahkan jika mereka bertarung langsung dengan mereka, mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Namun, para makhluk abadi yang dipimpin oleh mereka telah mencapai ranah Sangxian, dan mereka tidak takut dengan Sekte Suci. Tianxian dan Sangxian hanya satu kata, satu alam, tetapi ada celah antara langit dan bumi dalam hal kekuatan. Mengerikan. Selama aku di sini, Sekte Suci tidak akan mampu membalikkan ombak. Namun, yang terpenting bagi kita sekarang adalah menemukan keberadaan Murongyu. Kepala abadi mengerutkan kening. Barang-barang misi mereka kali ini semuanya ada pada Murongyu, tanpa Murongyu, mereka tidak dapat menyelesaikan misi sama sekali. Dan sekarang setelah mereka berada di dunia selama lebih dari 10 tahun, leluhur King Luo di atas sangat tidak sabar. Murongyu benar-benar telah naik, kan? Seorang peri mengerutkan kening dan berkata, jika dia benar-benar melambung, maka misi kita akan hancur. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke Sekte Suci untuk menyelidiki situasinya? Formasi gunung penjaga Sekte Suci itu mengerikan, dan masih ada begitu banyak abadi. Bahkan jika aku masuk dengan gegabah, aku khawatir aku tidak akan bisa menyenangkannya. Kepala abadi sedikit mengernyit. Bukannya dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Beberapa kali diam-diam berlari keluar Sekte Suci. Namun, dia merasakan ada aura yang menakutkan di Sekte Sein bahkan sebelum dia mendekati Sekte Sein, itu adalah aura yang membuatnya takut. Lalu kita hanya bisa menunggu di sini. Kita tidak bisa berlatih di sini. Seorang abadi berkata dengan sedikit kesal. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas, mereka tidak berani kembali, jika tidak, leluhur King Luo akan menembak mereka sampai mati untuk pertama kalinya. Namun, jika Murongyu tidak muncul, mereka tidak dapat menyelesaikan tugas sama sekali. Aku punya firasat bahwa Murongyu akan segera muncul, tunggu. Peri yang dipimpin itu tiba-tiba berkata dengan tenang, membuat yang lain saling menatap. Ledakan. Pada saat ini, suara keras yang tumpul datang dari jauh, diikuti oleh semburan aura yang sangat mengerikan. Sungguh napas yang mengerikan. Ketika merasakan aura yang mengerikan ini, ekspresi belasan makhluk abadi berubah seketika. Bahkan makhluk abadi yang mencapai alam keabadian pun sedikit mengubah wajahnya. Mengapa ada aura yang begitu kuat di dunia kultivasi? Hampir sama denganku, pikir sang makhluk abadi terkejut. Napas ini jauh melampaui peri rata-rata di alam keabadian surgawi, dan tidak jauh berbeda dari tingkat keabadian atas. Ketika banyak makhluk abadi mengubah ekspresi mereka, orang-orang di seluruh dunia kultivasi mendengar suara keras yang tumpul ini. Dan aura yang mengerikan itu menggetarkan jiwa semua biksu, bahkan para makhluk abadi itu, yang telah terkejut dalam sekejap. Untungnya, napas dan suara keras ini hanya muncul sesaat, lalu menghilang. Suara keras itu datang dari arah Sekte Sein, mungkinkah itu Murongyu lagi?
Wajah banyak makhluk abadi menjadi sangat jelek. Pada saat yang sama, banyak orang telah mengarahkan pandangan mereka pada Sekte Sein. Tian Juefeng, sang eksekutor yang telah memejamkan mata dan beristirahat pada saat ini membuka matanya, dengan senyum di wajahnya, anak ini, akhirnya berhasil. Leluhur suci, Zhang Ao dan yang lainnya sedang mendiskusikan hal-hal di atas aula. Namun, mereka menjadi pusing karena ledakan suara keras yang tiba-tiba, dan kemudian napas yang mengerikan langsung keluar. Pada saat ini, perubahan warna semua orang langsung berubah. Jiwa juga gemetar karena terkejut. Namun, segera, napas yang mengerikan itu menghilang. Semua orang saling melirik, dan mereka semua melihat keterkejutan yang belum hilang di mata masing-masing. Tidak, arah suara keras itu adalah arah retret guru suci. Mungkinkah guru suci itu berhasil? Duan Muking tiba-tiba berteriak, lalu menghilang di tempat dengan teriakan. Semua orang segera bereaksi, dan mereka berteleportasi dan menghilang satu persatu. Hahaha, sebelum mereka bahkan mendekati retret Murong Yu, mereka telah mendengar tawa riang Murong Yu. Mendengar salah satu kegembiraan dalam suara itu, semua orang tahu bahwa Murong Yu pasti telah membuat terobosan. Ya, setelah lebih dari 10 tahun retret, alam Murong Yu akhirnya berhasil menembus. Selama 10 tahun, Murong Yu tidak melakukan apapun, hanya berlatih catatan tubuh surgawi yang kacau. Sebenarnya, tahap pertama dari catatan benda langit yang kacau telah selesai, tetapi belum berhasil menembus tahap kedua. Oleh karena itu, ranah Murong Yu tidak berhasil menembusnya. Pada hari ini, catatan benda langit yang kacau, yang telah dipraktikkan selama 10 tahun, akhirnya membuahkan hasil dengan latihan keras Murong Yu, menembus penghalang dalam satu gerakan dan mencapai tahap kedua. Ketika catatan tubuh surgawi yang kacau berhasil menembus ke tahap kedua, Murong Yu akhirnya berhasil menembus alam yang telah lama ia hentikan, dan langsung berpindah dari tahap transformasi ke alam surgawi dalam satu gerakan, secara langsung melampaui 3 alam kecil setengah abadi, 1 langkah abadi, dan setengah langkah abadi. Kekuatan Murong Yu juga meroket lagi sejak saat terobosan. Ketika Zhang Ao dan yang lainnya bergegas ke tempat peristirahatan Murong Yu sudah muncul di hadapan mereka. Namun, saat ini, Murong Yu tidak terlihat seperti orang kuat. Ia bahkan mengatakan bahwa ia terlihat seperti pemuda biasa, dengan aura yang terkendali dan kembali ke dasar. Namun, Zhang Ao dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Murong Yu benar-benar pemuda biasa. Mereka adalah satu-satunya yang masih takut dengan aura mengerikan dari pihak lain. Yang mulia, apakah Anda telah berhasil menembus alam Sangxian? Duan Muking akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah lama menatap Murong Yu. Tidak seperti para biksu di alam kultivasi, setelah mencapai alam abadi, sangat sulit bagi orang dengan alam rendah untuk melihat kekuatan alam dari alam yang lebih tinggi. Tentu saja, ini tidak mutlak. Sekarang, Zhang Ao dan yang lainnya tidak dapat melihat alam Murong Yu, apalagi kekuatannya. Oleh karena itu, Duan Muking memiliki pertanyaan seperti itu. Dan inilah yang ingin ditanyakan oleh Zhang Ao dan yang lainnya. Seperti dirimu, hanya di hari-hari awal Tianxian, kata Murong Yu sambil tersenyum. Di masa lalu, setelah kekuatan Murong Yu menerobos, dia langsung menerobos dari alam sebelumnya ke alam berikutnya, atau bahkan puncak. Hanya kali ini, meskipun dia telah menerobos alam, dia hanya mencapai tahap awal Tianxian. Ini juga menunjukkan betapa besarnya kesenjangan antara setiap alam, bahkan alam kecil, di alam abadi. Pada saat yang sama, di tahap awal Tianxian. Lalu, kekuatan apa yang telah kamu capai sekarang, Guru Suci? Duan Muking bertanya dengan heran. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu di mana kekuatannya telah mencapai. Tetapi kekuatannya benar-benar melampaui semua orang yang hadir, bahkan paksaan dari Murong Yu bahkan kepala abadi di negeri dongeng merasa takut. Dengan kata lain, kekuatan Murong Yu setidaknya setara dengan pemimpin abadi, kekuatan alam abadi atas, tetapi alam Tianxian awal memiliki kekuatan alam abadi atas. Yang mulia, bukannya aku meragukan apa yang kau katakan, tapi aku benar-benar ingin menguji apakah kau benar-benar sekuat itu. Duan Muking menatap Murong Yu, melompat untuk mencoba, seolah-olah dia ingin melawan Murong Yu. Murong Yu melirik Duan Muking, lalu melirik yang lain dan berkata,
meskipun aku tidak tahu seberapa mengerikan kekuatanku, itu pasti bisa menekan serangan gabunganmu. Kekuatan Murongyu mutlak, tetapi ketika Murongyu mengatakannya, Zhang Ao dan yang lainnya tidak yakin. Semua orang berada di tahap awal Tianxian, tidak ada alasan bahwa Murongyu jauh lebih kuat dari mereka. Melihat ekspresi tidak percaya mereka, Murongyu tersenyum, "Apa? Kau tidak percaya? Bagaimana kalau mencoba?" "Hebat!" Semua orang langsung bersemangat. Meskipun mereka semua menghormati Murongyu, mereka tetap ingin mencoba kekuatannya dengan tangan mereka sendiri. Alhasil, satu persatu tiba-tiba naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Murongyu tertegun sejenak, "Orang-orang ini sangat aktif, apakah kalian ingin menekanku? Tapi aku menekan kalian semua hari ini." Sambil berbicara, Murongyu juga naik ke udara, mengejar Zhang Ao dan yang lainnya sebelum pergi. Untuk menekan Zhang Ao dan yang lainnya, meskipun ada 9 dari mereka, Murongyu memiliki keyakinan mutlak. Bahkan Murongyu percaya bahwa dia bisa menekan mereka semua dengan satu gerakan. Bukannya Murongyu menjadi sombong setelah menerobos ke alam abadi. Faktanya, terobosan catatan tubuh surgawi yang kacau, kali ini bukan hanya masalah membawa alamnya dari tahap metamorfosis ke alam abadi surgawi. Aku ingat bahwa ketika pencapaian besar pertama dari catatan tubuh surgawi yang kacau terakhir kali, tubuh Murongyu telah mengalami transformasi yang kuat. Kali ini tidak terkecuali. Ketika Chaos Celestial Body Record menerobos dan memasuki tahap kedua, tubuh Murongyu lah yang paling banyak berubah. Dari peralatan abadi tingkat ketiga yang asli, telah mencapai level peralatan abadi tingkat keempat, dan masih merupakan puncak dari peralatan abadi tingkat keempat. Kekuatan fisik yang mengerikan, tetapi ribuan kali lebih kuat daripada makhluk surgawi rata-rata. Perlu dipahami bahwa bahkan jika tubuh Zhang Ao dan yang lainnya semuanya telah berubah menjadi tubuh abadi, tubuh mereka masih jauh dari mencapai level senjata abadi. Dengan hanya kekuatan tubuh fisik, Murongyu sudah cukup untuk menyapu makhluk abadi di alam surga. Jika digabungkan dengan kekuatannya yang mengerikan yang sebanding dengan dewa, bahkan pembangkit tenaga listrik umum di alam neraka tidak akan menjadi lawan Murongyu. Selain itu, umur panjang Murongyu juga meroket. Pada saat transformasi, rentang hidup Murongyu telah mencapai 30 juta tahun. Perlu dicatat bahwa secara umum, hanya 10 juta dolar kehidupan yang dihabiskan untuk makhluk abadi. Ini juga benar, bahkan kepala abadi di alam Sangxian tidak berani melangkah ke dalam bangunan gundukan abadi. Dengan rentang hidupnya yang hanya 10 juta, dia takut dia akan kelelahan dan mati sebelum dia masuk lebih dalam. 100 juta. Souyuan milik Murongyu telah melesat ke angka 100 juta ketika dia memasuki alam abadi surgawi, yang lebih dari 3 kali lipat dari para abadi di alam abadi biasa, dan 100 kali lipat dari para abadi di alam abadi surgawi biasa. Dewa abadi biasa di alam surga dan keabadian hanya memiliki rentang hidup 1 juta, yang 2 kali lipat dari para biksu dalam periode transformasi. Ini baru tahap awal Tianxian. Bagaimana jika berada di tahap tengah atau akhir? Rentang hidup saya pasti akan meroket. Sekarang saya pasti orang yang berumur panjang di antara para dewa di alam yang sama. Murongyu merasa jengkel. Dan yang paling mengejutkannya adalah pohon kehidupan. Pada saat transformasi, pohon kehidupan hanya setinggi 100 kaki. Tetapi pohon kehidupan saat ini telah melonjak hingga 100 mil tingginya. Tidak hanya itu, Murongyu juga menemukan bahwa pohon kehidupan memiliki lebih banyak akar, berakar di kehampaan, dan kekuatan kekacauan yang diserap oleh akar-akar ini ke dalam tubuh Murongyu setiap saat sebanding dengan lautan, atau bahkan lebih buruk. Sangat menakutkan. Auzu.com. Setelah disempurnakan oleh pohon kehidupan, kekuatan-kekuatan ini diubah menjadi kekuatan kekacauan yang lebih murni, sebagian darinya melengkapi kekuatan Murongyu, yang memungkinkan kekuatannya untuk terus tumbuh. Tetapi sebagian lagi terus-menerus melunakkan tubuhnya. Dengan kata lain, kekuatan dan tubuh fisik Murongyu semakin lama semakin kuat. Sulit untuk dibayangkan. Begitu mencapai alam Zhaoyun, tubuh fisik dan kekuatanmu akan mencapai level mengerikan apa? Murongyu mendesah dalam hatinya, dan bahkan menantikannya. Keadaan pohon kehidupan saat ini akan menjadi lebih kuat seiring kekuatannya semakin kuat di masa depan. Kecepatan kultivasi Murongyu hanya akan menjadi semakin cepat, dan kekuatannya hanya akan menjadi lebih kuat.
Pada saat ini, Dantian Murongyu telah menjadi seukuran dunia kecil. Dia menemukan bahwa setiap kali kekuatannya menerobos, ruang dantiannya akan meningkat. Besarnya peningkatan selalu melebihi ketinggian pohon kehidupan. Dengan kata lain, saat pohon kehidupan tumbuh semakin tinggi, jarak dari langit di atas dantian hanya akan semakin jauh, dan tidak akan pernah dekat, kecuali dantian berhenti membesar suatu hari nanti. Namun, yang mengejutkan Murongyu adalah bahwa 9 hati istimewa yang ada di dantiannya telah menghilang, tetapi ada 9 buah ginseng yang tergantung di pohon kehidupan. 9 buah ginseng. Mereka tampak seperti versi kecil dari Murongyu, yang mengejutkan Murongyu. Bahkan Hetu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada rasa takut tertentu terhadap hal-hal yang tidak diketahui, dan Murongyu juga sama pada awalnya. Namun pada akhirnya dia melihat bahwa dia tidak banyak berubah, jadi dia mengesampingkan sementara masalah buah ginseng. Yang mulia, mari kita mulai. Apakah Anda benar-benar ingin mengalahkan kami bersembilan sendirian? Duan Muking menunjukkan senyum di wajahnya, seolah-olah melompat ke depan, sepertinya dia benar-benar ingin mengalahkan Murongyu. 1 jurus, aku bisa menekan kalian hanya dengan 1 jurus. Murongyu menatap kerumunan dan tersenyum tipis. Duan Muking dan yang lainnya mendengus dingin, jelas tidak lambat untuk bersikap sombong terhadap Murongyu. Jangan berbelas kasihan dengan tanganmu, gunakan semua kekuatanmu. Murongyu mengangkat tangannya dengan senyum di wajahnya. Kami akan menggunakan kekuatan terkuat untuk menekan Tuan Suci dan membuatnya memandang rendah kami. Duan Muking berkata dengan marah. Yang lainnya juga mengangguk berulang kali, mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat dengan penghinaan Murongyu terhadap mereka. Jadi 9 orang itu mulai melakukannya. Gemuruh. Aura yang mengerikan meletus dari 9 orang itu, dan aura yang kuat itu menghancurkan kekosongan di dekatnya langsung ke langit. Itu benar-benar mengerikan, dan bahkan langit pun hancur. Tuan Suci, kami di sini. Duanmu berteriak, lalu memotret Murongyu dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, Zhang Ao dan yang lainnya juga menembak pada saat yang sama, meledakkan ke arah Murongyu. Melihat tangan besar yang dikirim oleh semua orang, Murongyu sudah tenang. Akan kutunjukkan padamu, aku tidak meremehkanmu. Melihat tangan besar semua orang akan difoto. Saat ini, Murongyu perlahan mengangkat tangan kanannya, dan perlahan menyambut tangan besar yang diambil oleh orang banyak dengan telapak tangan. Tangan besar Murongyu terangkat melawan angin, dan tumbuh dengan cepat, dan langsung tampak tumbuh seperti separuh langit. Dengan telapak tangan, kekosongan runtuh, seolah-olah separuh langit telah runtuh langsung di bawah serangan tangan besarnya. Ini hanya menutupi langit dengan satu tangan, menutupi langit dengan matahari. Setelah suara tumpul, tangan besar yang diambil Zhang Ao Jiu bahkan sebelum menyentuh tangan besar Murongyu tiba-tiba pecah, berubah menjadi energi spiritual paling primitif dan menyebar di kehampaan. Tetapi pada saat ini, tangan besar Murongyu tiba-tiba terbalik, seperti pot terbalik, dan seperti gunung suci, langsung ditekan. Duan Muking dan yang lainnya terkejut, dan ketika mereka hendak bergerak, mereka telah menemukan bahwa mereka telah langsung ditekan oleh tangan besar Murongyu. Bahkan, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteleportasi. Apakah ini kekuatan guru suci? Begitu mengerikan. Duan Muking dan yang lainnya berdiri di sana dengan tatapan kosong, dengan wajah terkejut. Baru kemudian mereka akhirnya mengerti bahwa Murongyu benar-benar tidak memandang rendah atau membenci mereka, tetapi bahwa Murongyu benar-benar memiliki kemampuan untuk menekan mereka. Itu tidak normal. Yang Men terkejut, dan akhirnya menggunakan 3 bulan ini untuk menggambarkan Murongyu. Sebenarnya, ini adalah celah antara Sang Xian dan Tian Xian. Di dunia peri, kesenjangan antara masing-masing alam besar jauh lebih besar daripada kesenjangan antara masing-masing alam besar dunia kultivasi. Justru karena itulah mantan ketua peri itu berkata bahwa dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan oleh Sekte Suci. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah membunuh para dewa di alam surga. Itu sama di tahap awal Tian Xian, tetapi Murongyu menekan Zhang Ao dan 9 orang lainnya dengan satu gerakan. Kekuatannya sangat langka di dunia. Setelah waktu yang lama, Zhang Ao dan talenta lainnya menghembuskan napas yang menyesakkan, bereaksi terhadap keterkejutan bahwa Murongyu menekan mereka dengan satu gerakan. Segera,
Mereka memikirkan kemampuan Murong Yu untuk melompati dan membunuh orang sepanjang waktu, dan hati mereka menjadi seimbang. Meskipun mereka berdua berada di tahap awal alam surgawi abadi, Zhang Ao dan yang lainnya hanyalah alam surgawi abadi biasa, tetapi Murong Yu jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan alam abadi, dan mereka sama sekali bukan level master. Kelompok itu kembali ke Saint Zong lagi. Pada saat ini, Murong Yu juga mengetahui bahwa setelah Saint Zongli mencapai alam surgawi abadi kecuali mereka, hampir 10.000 orang juga telah berhasil masuk ke alam surgawi abadi. 10.000 dewa. Meskipun dia tahu bahwa akan ada banyak orang abadi di Sekte Suci, ketika Murong Yu tahu bahwa sudah ada begitu banyak orang abadi di Sekte Suci, dia masih terkejut. Dengan begitu banyak orang abadi, siapa lawan Sekte Suci di dunia kultivasi? Murong Yu bersemangat. Pada hari-hari berikutnya, Murong Yu mempromosikan keempat putri Duan Muking menjadi salah satu dari 8 tetua, dan kemudian memilih beberapa orang abadi ini untuk mengisi posisi 8 tetua, dan 8 pelindung juga penuh. Sejak saat itu, 8 tetua agung dan 8 pelindung agung Sekte Suci semuanya dipegang oleh orang abadi, dan di masa depan, hanya orang abadi yang memenuhi syarat untuk menjadi 8 tetua agung dan 8 pelindung agung. Di dalam Sekte Suci, selain dari Tuan Suci, 8 tetua agung dan 8 pelindung agung memiliki kekuatan terbesar. Bahkan putra dewa tidak memiliki kekuatan kongres orang-orang ini. Tentu saja, putra adalah keberadaan yang istimewa. Terlebih lagi, meskipun 8 tetua agung dan 8 pelindung agung memiliki kekuatan besar, bukan berarti mereka memiliki kekuatan besar secara individu, tetapi mereka memiliki kekuatan yang lebih besar secara keseluruhan. Misalnya, mereka akan memutuskan salah satu acara penting, dan hanya satu tetua atau pelindung hukum yang akan setuju. Itu harus disahkan oleh sebagian besar tetua atau wali untuk memutuskan masalah ini. Para tetua secara internal, melindungi hukum dan secara eksternal, bersama-sama mengelola dan memelihara kekuatan dan perkembangan Sekte Suci. Tentu saja, Sekte Suci bukan hanya 8 tetua agung dan 8 pelindung Dharma agung. Selain 8 orang ini, ada banyak tetua dan pelindung Dharma, tetapi mereka tidak sekuat 8 orang ini. Kudengar lelaki tua itu berkata bahwa kepala abadi berada di alam keabadian. Dengan kekuatannya sendiri saat ini, dia seharusnya memiliki kekuatan untuk melawannya. Jika demikian, maka bersiaplah untuk melakukannya. Mata Murong Yu berkedip, sudah memutuskan untuk membasmi para abadi itu sepenuhnya. Tujuan orang-orang ini turun adalah diri mereka sendiri, yang berarti bahwa selama mereka tidak mendapatkan Hetu Luoshu selama sehari, mereka tidak akan kembali ke dunia peri. Selain itu, meskipun Murong Yu belum pernah ke alam abadi, dia tahu bahwa King Luozong di alam abadi telah memperhatikannya. Bahkan istana peri di antara 3 raksasa memperhatikannya. Sebelum dia melambung, kekacauan ini membantunya memprovokasi musuh yang begitu besar. Bagaimanapun, para abadi ini akan mati. Mereka ingin Murong Yu mati. Mengapa Murong Yu tidak ingin mereka mati? Namun, bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dari alam Sangxian merupakan tantangan besar bagi Murong Yu, dan dia masih sedikit tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan lawannya. Haruskah aku menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membunuh lawan? Pikir Murong Yu dalam hatinya, kali ini setelah ia menerobos, ia hanya menekan kesengsaraan surgawi, dan belum mengatasi kesengsaraan. Tidak, jika kau hanya menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menghadapinya sendirian, itu akan terlalu hemat biaya. Kesengsaraan surgawi harus diserahkan kepada Sekte King Luo. Murong Yu berpikir keras dalam hatinya. Pertempuran yang menentukan melawan yang abadi di negeri dongeng adalah hal yang sangat berbahaya, dan Murong Yu tidak segera bertindak. Sebaliknya, mulai mengerahkan. Dalam 10 tahun, Qian Kun Yin Yang Ding telah memurnikan ketiga urat abadi menjadi ramuan kebangkitan. 3 urat abadi yang memurnikan ramuan kenaikan sangat banyak sehingga bahkan Murong Yu tidak dapat menghitungnya. Mereka hampir seperti bintang-bintang di langit dan pasir di sungai Gangga. Pil kenaikan ramuan ini tidak berpengaruh pada Murong Yu, dan ia akhirnya meninggalkan semua pil kenaikan ramuan di alam rahasia Sekte Sein. Alam rahasia Sekte Sein adalah ruang yang sangat besar yang dibuka oleh para pelaksana Murong Yu pada awal berdirinya Sekte Sein, dan sebuah urat abadi ditekan di dalamnya.
Namun, alam rahasia itu dibagi menjadi beberapa area oleh Murongyu. Murid biasa di area ini tidak memiliki izin untuk masuk. Bagaimanapun, meskipun murid biasa dilarang memasuki alam rahasia, masih banyak murid yang akan memasukinya untuk berlatih. Murongyu menyimpan pil abadi kenaikan di salah satu ruang di alam rahasia, di mana hanya para master sekte di masa lalu yang memenuhi syarat untuk masuk. Selain itu, 8 pelindung agung dan 8 tetua juga memenuhi syarat untuk masuk, tetapi itu bukan individu, tetapi membutuhkan kekuatan semua orang. Bagaimanapun, ini adalah ramuan kebangkitan, yang harus dijaga oleh Murongyu. Selain itu, Murongyu juga memiliki beberapa artefak peri di sini. Auzu.com, 3 obat itu sangat diperlukan, terutama pil penghancur. Namun, tidak banyak pembuluh darah spiritual di dalam tubuh. Sekarang, Murongyu sedikit mengernyit. Dia harus membuka jalan kembali sebelum pertempuran yang menentukan dengan kepala abadi, jika tidak, akan disesalkan jika terjadi kecelakaan. Di alam kultivasi, tidak banyak pembuluh darah spiritual tahap ke-9, hanya alam surga ekstrim. Jadi kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu hanya bisa memasuki alam surga ekstrim. Ngomong-ngomong, itu juga telah memecahkan master alam surga ekstrim. Murongyu berpikir sejenak, 1 langkah. Melangkah keluar, saat berikutnya dia muncul di samping kera emas bermata api dan anjing neraka. Pada saat ini, dengan bantuan usaha mereka sendiri dan bantuan ramuan kebangkitan, kera emas bermata api juga telah menerobos dan mencapai alam abadi surgawi. Dengan karakter anjing neraka, begitu ia mencapai alam abadi surgawi, ia harus pergi ke alam pemahaman dan terlibat dalam lelucon. Namun saat ini, ia berbaring diam di sisi aula dan tertidur, yang pasti mengejutkan Murongyu. Guru, melihat kedatangan Murongyu, kera emas bermata api segera berdiri dan membungkuk dengan hormat. Dan anjing neraka itu langsung berubah dari penampilan lesu menjadi energi. Saya melihat anjing neraka berlari mendekat. Wang, kapan kita akan naik ke dunia peri? Dunia kultivasi benar-benar tidak menyenangkan. Murongyu tidak bisa menahan senyum. Awalnya ia terkejut bahwa anjing neraka itu tinggal di sekte suci dengan begitu tenang, tetapi itu karena ini. Selain itu, yang tidak diketahui Murongyu adalah bahwa anjing neraka itu pergi keluar setelah menerobos ke alam abadi surgawi. Dengan kekuatan anjing neraka, setelah mencapai alam abadi surgawi, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya kecuali pemain kuat di alam abadi atas. Jadi, orang ini membuat kekacauan di seluruh dunia kultivasi, dan sangat marah sehingga semua orang ingin membantainya untuk direbus. Tapi mungkin saya lelah bermain, mungkin saya merasa bahwa orang-orang di dunia kultivasi terlalu lemah, dan tidak butuh waktu lama bagi anjing neraka untuk kembali ke sekte suci dengan sedikit rasa tertarik. Wang, hanya dunia abadi atau surga yang menjadi panggungku. Semut-semut ini benar-benar tidak menyenangkan. Wang. Kalimat ini, anjing neraka tidak tahu berapa kali harus mengatakannya setiap hari. Ingin menghajarnya. Karena itu, ketika dia melihat Murongyu datang, dia langsung melompat. Pergi ke dunia peri, itu perlu, tapi tidak sekarang, kata Murong sambil tersenyum. Wang, kapan itu? Aku tidak sabar. Anjing hitam besar itu sedikit kecewa. Tidak akan lama, setelah menyelesaikan beberapa hal, kita akan terbang ke alam abadi. Mata Murongyu berkedip, dan dia telah menantikan alam abadi untuk waktu yang lama. Tuan, apakah Anda berbicara tentang para abadi itu? Kera emas bermata api berpikir sejenak dan bertanya. Murongyu mengangguk, para abadi itu harus diselesaikan, tetapi jangan gerakkan dia untuk saat ini, mari kita pergi ke surga ekstrim terlebih dahulu untuk melihat apa sebenarnya penguasa surga ekstrim itu. Surga ekstrim. Mendengar ini, mata kera emas bermata api itu tiba-tiba memancarkan 2 cahaya ilahi yang menakutkan, dan dia terutama mengingat adegan di mana kepala surga ekstrim memakannya. Selain itu, sebagai pewaris Dewa Iblis Surgawi, bagaimana dia bisa mentolerir bahwa tempat pemakaman Dewa Iblis Surgawi dikendalikan oleh penguasa alam surga ekstrim? Surga ekstrim adalah ras monster mereka. Mungkin ras monster di alam surga ekstrim adalah keturunan dari beberapa bawahan dewa monster langit. Meskipun ada banyak ras iblis di alam surga ekstrim, karena keberadaan penguasa alam surga ekstrim, tidak ada raja iblis yang naik selama bertahun-tahun ini. Penguasa alam surga ekstrim harus mati.
Kera emas bermata api tidak melupakan keberadaan penguasa alam surga ekstrim. Jika bukan karena dia tidak dapat memasuki alam surga ekstrim, jika tidak, dia akan memasuki alam surga ekstrim segera setelah dia mencapai alam abadi surga. Melalui transmisi Hetu Luoshu, ketiga Murong Yu tiba-tiba muncul di surga ekstrim. Kera emas bermata api, kamu harus tahu posisi penguasa alam surga ekstrim, kamu memimpin jalan, hari ini kita akan menghancurkan apa yang disebut penguasa alam surga ekstrim. Kera emas bermata api tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk, membuka sosoknya, dan terbang menuju kedalaman surga ekstrim. Dan Murong Yu dan anjing hitam besar itu mengikutinya, sementara anjing hitam besar itu menggonggong dengan penuh semangat. Orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa dia adalah seekor anjing. Orang-orang yang tidak mengenalnya mengira dia adalah seekor serigala, dan dia adalah serigala di musim semi. Kecepatan mereka bertiga tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Mereka dipertahankan pada kecepatan yang dapat dilihat oleh Raja Iblis. Pada saat yang sama, aura kera emas bermata api dan anjing hitam besar itu tidak sengaja ditekan, tetapi jauh. Yang jauh keluar. Jelas, mereka melakukannya dengan sengaja. Tetapi aura Murong Yu terlalu kuat, tetapi tidak keluar, jika tidak, tempat yang mereka kunjungi akan benar-benar berantakan. Bukankah itu kera emas bermata api? Orang yang melarikan diri dari surga ekstrim lebih dari 10 tahun yang lalu. Mengapa dia kembali lagi, dan napasnya begitu mengerikan? Para Raja Iblis yang terkejut semua menatap kera emas bermata api yang terbang di langit dengan kaget. Napas ini hampir sama dengan Master Alam Surga Ekstrim. Mengerikan. Juga, melihat ke arahnya, dia tampaknya menuju ke arah Master Alam Surga Ekstrim. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membunuh penguasa alam surga ekstrim? Banyak Raja Iblis menebak dalam hati mereka, tetapi tubuh tanpa sadar naik ke udara, mengejar kera emas bermata api dan ketiga orang itu terbang mendekat. Alam langit ekstrim setara dengan ukuran dunia kultivasi. Di masa lalu, karena ada aturan tertentu yang membatasi masuknya orang-orang kuat, meskipun ada biksu di alam kultivasi yang memasuki langit ekstrim, mereka semua berada di bagian terluar langit ekstrim, dan tempat-tempat yang dapat dijelajahi bahkan bukan puncak gunung es di langit ekstrim. Hitung. Ketiga. Murong Yu terbang menuju kedalaman surga ekstrim, sambil memancarkan aura yang kuat, mereka menarik banyak pembangkit tenaga listrik di sepanjang jalan. Murong Yu dan mereka bertiga cukup untuk membunuh penguasa alam surga ekstrim. Mereka dapat dengan diam-diam membunuh penguasa alam surga ekstrim. Namun, kera emas mata api menganggap bahwa penguasa alam surga ekstrim telah menekan alam surga ekstrim selama bertahun-tahun, sehingga tidak ada Raja Iblis yang kuat di alam surga ekstrim. Hal ini membuat banyak Raja Iblis di alam surga ekstrim hanya perlu mengkhawatirkannya sepanjang hari. Mereka tidak berani berlatih, karena takut mereka akan dibunuh oleh penguasa surga ekstrim ketika mereka menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, tidak ada Raja Iblis di surga ekstrim yang naik, dan mereka yang memiliki kekuatan tinggi dimakan oleh penguasa surga ekstrim. Dia menembak untuk membunuh. Jelas, keberadaan penguasa alam surga ekstrim adalah untuk menekan alam surga ekstrim dan mencegahnya menjadi lebih kuat. Kemungkinan besar itu dikirim oleh musuh Dewa Iblis Langit saat itu. Membunuh penguasa alam surga ekstrim membuat semua orang melihat bahwa orang yang telah menekan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini akhirnya terbunuh. Di masa depan, mereka tidak akan lagi takut dimakan oleh penguasa alam surga ekstrim karena kekuatan mereka. Dan, yang terpenting, ada terlalu banyak ras monster di alam surga ekstrim. Jika kera emas bermata api membunuh penguasa alam langit ekstrim di bawah pandangan penuh mereka, maka pamor kera emas bermata api pasti akan meroket, dan bahkan mungkin menjadi penguasa alam surga ekstrim yang baru. Alam surga ekstrim, ini adalah kekuatan yang sangat besar. Jika kekuatan ini dapat dikendalikan, itu benar-benar menakjubkan. Ada beberapa tempat terlarang di dunia kutub. Salah satu area terlarang adalah makam Dewa Iblis Surgawi, Murong Yu dan ketiganya telah menembusnya. Kera emas bermata api itu bahkan mendapat warisan dari Dewa Iblis Langit. Pada saat ini, mereka mendekati area terlarang lainnya. Sebenarnya, area terlarang itu tidak berbahaya, tetapi merupakan yang paling berbahaya di alam surga ekstrim. Tidak ada Raja Iblis yang berani mendekatinya dalam radius 100.000 mil.
karena penguasa surga ekstrim sedang tidur di dalamnya. Ketiga Murongyu mengikuti ratusan ribu Raja Iblis, yang semuanya tertarik oleh kera emas bermata api dan yang lainnya. Dan ada lebih banyak Raja Iblis yang bergegas ke sini dengan cepat. Bagian depan adalah tempat penguasa alam surga ekstrim berada. Kera emas bermata api menoleh dan berkata kepada Murongyu dan anjing neraka, lalu bergegas masuk tanpa henti. Kera emas bermata api tidak takut, dan anjing neraka yang tidak takut langit tidak takut. Adapun Murongyu, apakah ada sesuatu yang dia takuti di dunia ini? Tidak. Oleh karena itu, mereka bertiga langsung bergegas masuk. Mereka benar-benar datang untuk penguasa alam surga ekstrim. Aku ingin tahu apakah mereka dapat mengalahkan penguasa alam surga ekstrim. Bertahun-tahun yang lalu, karena kera emas bermata api melarikan diri dari surga ekstrim, banyak Raja Iblis menderita bencana dan meninggal secara tak terduga. Saat itu, banyak Raja Iblis sangat memusuhi kera emas bermata api. Namun saat ini, melihat Murongyu dan ketiganya langsung menyerbu ke area terlarang di surga ekstrim, semua permusuhan terhadap kera emas bermata api di hati mereka menghilang. Bagaimanapun, kera emas bermata api adalah anggota ras monster mereka. Namun, surga ekstrim itu adalah musuh ras monster mereka, dan mereka telah membunuh banyak ras monster selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa alam surga ekstrim adalah musuh terbesar mereka. Jika kera emas bermata api mampu membunuh penguasa alam surga ekstrim, mereka pasti akan menjadi dermawan bagi semua ras monster di alam surga ekstrim. Kecepatan trio Murongyu sangat cepat, dan mereka segera memasuki kedalaman area terlarang. Siapapun yang berani menerobos tempat tidur penguasa alam surga ekstrim benar-benar mencari kematian. Tepat saat Murongyu dan yang lainnya memasuki kedalaman, suara seperti guntur terdengar di telinga mereka. Kemudian tangan hitam besar yang tadinya berbulu itu tiba-tiba muncul dari udara tipis dari langit, dan kemudian, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dia menamparkan ketiga Murongyu dan mengambil gambar. Penguasa alam surga ekstrim telah mengambil tindakan. Melihat tangan hitam besar itu, wajah banyak Raja Iblis di luar tidak bisa menahan rasa takut. Tangan hitam besar ini milik penguasa alam surga ekstrim. Dia telah membuat beberapa tembakan sebelumnya. Saat itu, Murongyu juga telah melihat tangan besar ini. Dengan akumulasi kekuatan dari waktu ke waktu, banyak Raja Iblis menjadi pucat dan takut ketika mereka melihat tangan besar ini. Dan aura mengerikan yang meletus dari tangan hitam besar itu juga membuat jiwa semua orang gemetar. Benar saja, dia adalah orang kuat di alam abadi. Murongyu mencibir. Nafas alam abadi, Raja Iblis di luar bahkan tidak memiliki kekuatan peri setengah langkah, dapatkah mereka menahannya? Oleh karena itu, setelah merasakan aura yang menakutkan ini, banyak Raja Iblis berteleportasi dan mundur dengan kasar. Namun, mereka tidak pergi sepenuhnya, tetapi menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Mereka perlu melihat hasilnya, dan ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahwa seseorang berani langsung pergi ke penguasa surga ekstrim dan membunuhnya. Pengadilan kematian, kera emas bermata api berteriak dengan marah dan menamparnya. Ledakan, meskipun kera emas bermata api hanya menerobos ke alam abadi surgawi, dia adalah keturunan Dewa Iblis Surgawi, dan dia diwarisi dari Dewa Iblis Surgawi, dan memperoleh pengalaman kultivasi dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun kera emas bermata api baru saja melangkah ke alam abadi surgawi, kekuatannya sudah lebih kuat daripada yang abadi di alam abadi surgawi. Setelah suara keras itu, tangan besar di atas langit telah langsung patah. "Sneak, keluar dariku!" Kera emas bermata api itu berteriak dengan marah, melangkah maju, menghancurkan sepotong gunung dan kehampaan, dan dengan cepat menamparkan telapak tangan besarnya di bagian depan. Seperti kata pepatah, musuh sangat cemburu. Demi keberadaan penguasa surga ekstrim yang dicurigai ini, kera emas bermata api itu haus darah, dan niat membunuh meresap. "Orang-orang fanatik yang berani, semua mati untukku." Sebuah suara menggelegar keluar, dan tangan besar itu terbanting ke atas untuk menghadapi tangan besar kera emas bermata api itu. Auzu.com. Namun, meskipun dia juga seorang yang abadi, tampaknya ada celah antara dia dan kera emas bermata api itu. Kera emas bermata api itu membalikkan tangannya dan langsung menghancurkan kekuatan lawan.
Pada saat yang sama, dia terus menekan ke bawah dengan tangan besarnya, dan dia akan membunuh orang ini. Sebuah bayangan hitam mencabik-cabik kehampaan dengan ganas, muncul di depan kera emas bermata api itu, dan kemudian meledakkan kepala kera emas bermata api itu dengan sebuah pukulan. Wow! Anjing hitam besar itu berteriak, memukul-mukul keempat kakinya, dan hendak membunuhnya. Namun, anjing itu ditahan oleh Murong Yu di sebelahnya. Kera emas bisa melakukannya sendiri. Omong kosong, kekuatan kera emas bermata api itu jelas lebih kuat daripada orang yang tiba-tiba muncul ini. Jika ini tidak dapat diselesaikan, maka dia dapat meninggalkan alam surga ekstrim dengan cara yang putus asa. Bagaimana dengan membunuh penguasa alam surga ekstrim? Wow! Anjing hitam besar itu meraung dan menatap pria besar yang tiba-tiba muncul. Bajingan ini ternyata beruang buta. Dia lebih besar dari Paman Tengu, yang benar-benar membuatku tidak senang. Di samping kera emas bermata api itu muncul seekor beruang hitam humanoid setinggi 4 hingga 5 meter. Meskipun telah berubah, ia masih mempertahankan ciri-ciri beruang hitam. Keluar dari sini, kera emas bermata api berteriak dan menghantam beruang neraka yang berteleportasi itu dengan sebuah pukulan. Raungan, beruang neraka itu bukanlah saingan, jelas sangat marah. Melihatnya meraung berulang kali, ia mengangkat dua kepalan tangan seukuran piring gerindra dan menyerang kera emas bermata api itu. Pada saat yang sama, aumannya juga membawa serangan gelombang suara. Gunung-gunung hancur oleh kekuatan gelombang suara dari aumannya, dan kehampaan terus runtuh. Apakah kau penguasa alam surga ekstrim? Kera emas bermata api itu mengeluarkan tongkat emas itu sambil berteriak, lalu menghantam beruang neraka itu hingga terpental. Hanya saja tubuh anjing neraka ini juga sangat kuat, meski begitu ia tidak terluka. Penguasa alam surga ekstrim, aku hanya pelindung di bawah penguasa alam surga ekstrim. Kau tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan penguasa alam surga ekstrim. Anjing hitam besar itu menjilat bibirnya dan bergegas maju lagi. Kau bukan penguasa alam surga ekstrim. Kera emas bermata api sangat marah, jika memang begitu, maka bunuhlah dirimu terlebih dahulu. Alhasil, kera emas bermata api itu mengambil tongkat emas dan mengeluarkan 10% kekuatannya untuk membunuh beruang hitam besar yang meraung berulang kali. Bukankah orang ini adalah penguasa surga ekstrim? Ada orang lain di dalam penguasa surga ekstrim. Murong Yu sedikit terkejut, dan pada saat yang sama dia diam-diam menjadi waspada, memperhatikan gerakan di sekitarnya. Beruang hitam besar ini memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk melindungi hukum, jadi penguasa surga ekstrim itu pasti tidak lemah. Perlu waspada terhadap serangannya yang tiba-tiba. Banyak Raja Iblis di kejauhan juga mendengar raungan beruang hitam besar itu, suara beruang hitam besar itu seperti guntur, sulit bagi mereka untuk mendengarnya. Namun, setelah mengetahui bahwa beruang hitam besar itu bukanlah penguasa alam surga ekstrim, hati semua orang tenggelam dan mereka khawatir. Kera emas bermata api begitu kuat sehingga beruang hitam besar yang dia pukul tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sialan, bajingan ini juga dari klan monsterku, dan bahkan memakan klan monster kita. Sialan, di kejauhan, Raja Monster yang tak terhitung jumlahnya sangat marah. Petik 2. Kera emas bermata api begitu kuat, seharusnya bisa membunuh beruang hitam sialan ini, dan seharusnya juga bisa membunuh penguasa surga ekstrim. Seorang Raja Iblis berkata, petik 2. Apakah kamu Raja Iblis yang kamu makan atau Raja Iblis yang dimakan oleh penguasa alam surga ekstrim? Selama pertempuran, kera emas bermata api tiba-tiba marah. Haha, tentu saja beruang itu yang menjagaku. Kera emas bermata api, kau bajingan yang lari tadi, hari ini aku melihat kemana kau lari, kau akan memperlakukanku sebagai makanan. Meskipun beruang hitam itu dipukuli, dia tidak bisa melawan, tapi masih tersenyum dengan arogan. Oh, itu kau. Ketika aku berpikir bahwa aku hampir dimakan oleh beruang hitam ini, kera emas bermata api itu tidak bisa menahan amarah dari hatinya, beri aku kematian. Kera emas bermata api itu minum dengan keras dengan matanya, mengangkat tongkat emas di kedua tangannya, dan membantingnya ke bawah dengan tongkat. Beruang hitam itu terkejut, dan hendak berteleportasi dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Kera emas bermata api itu menghantam dengan tongkat, langsung menghancurkan setengah dari tubuh beruang hitam itu. Anjing hitam itu tiba-tiba ngeri,
dan berteriak ngeri, "Tuan, selamatkan aku." Sebuah suara mendengus dingin datang dari dalam area terlarang, lalu sebuah tangan besar menghancurkan ratusan juta rintangan waktu dan ruang, dan meraih kera emas bermata api. Murong Yu mencibir dalam hatinya, dia sudah lama waspada dengan kemunculan yang disebut sebagai penguasa surga ekstrim. Oleh karena itu, begitu penguasa alam surga ekstrim bergerak, sosok Murong Yu berkedip dan dia terhenti di antara kera emas bermata api dan tangan besar ini, dan pada saat yang sama dia melompat keluar dengan sebuah pukulan. Ledakan, tangan besar Murong Yu langsung hancur oleh tinju Murong Yu. Namun, kekuatan yang dimainkan Murong Yu hilang karena ini. Pada saat yang sama, tongkat emas kera emas bermata api bergetar hebat, dan sebuah tongkat tersapu keluar, langsung mengenai beruang hitam itu menjadi awan kabut darah, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Hampir segera setelah beruang hitam itu terbunuh, sesosok muncul dari udara tipis tidak jauh di depan Murong Yu. Ini adalah peri manusia, yang tampak berusia sekitar 25 atau 16 tahun. Pada saat ini, dia penuh dengan aura pembunuh, dan niat membunuhnya terciprat ketiga orang Murong Yu, "Beraninya kalian membunuh waliku, kalian semua akan mati." Sambil berbicara, pemuda itu sudah mengulurkan satu tangan dan langsung mencengkeram Murong Yu. Murong Yu mencibir, dan melancarkan pukulan. Ledakan. Kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan di tengah jalan, lalu meledak dengan dahsyat. Dampak mengerikan itu langsung menghancurkan kehampaan ini. Penguasa alam surga ekstrim terkejut dan terlempar ratusan ribu mil jauhnya. Namun, Murong Yu hanya bergoyang sedikit, masih berdiri diam. Apakah kedua belah pihak lebih kuat atau lebih lemah, semakin tinggi penilaiannya. Siapa kamu? Penguasa alam surga ekstrim berusaha sekuat tenaga untuk menekan ki dan darah di tubuh bagian bawahnya, dan mundur beberapa langkah. Meskipun dia masih menatap Murong Yu dan ketiga pria itu dengan aura pembunuh, itu serius tetapi penuh dengan keterkejutan. "Kamu dari dunia peri." Dia adalah penguasa alam surga ekstrim, dan seluruh alam surga ekstrim berada di bawah kendalinya, belum lagi para kultivator alam abadi surgawi, bahkan jika tidak ada Raja Iblis tingkat peri setengah langkah. Dan tiga orang di depannya, dua ras monster dan satu ras manusia, tidak hanya kekuatan mereka mencapai alam surgawi abadi, tetapi yang lebih penting, ras manusia muncul. Harus dipahami bahwa, kecuali orang-orang istimewa seperti mereka, mustahil bagi ras manusia yang kuat untuk ada di seluruh alam surga ekstrim. Tentu saja, para biksu dengan kekuatan lemah itu tidak dihitung sama sekali. Selain itu, sebagai penguasa alam surga ekstrim, dia secara alami tahu bahwa 10 sekte sebelumnya akan memasuki pengalaman surga ekstrim setiap 10 tahun. Tetapi kekuatan para murid itu terlalu buruk. Yang terpenting adalah mustahil bagi para biksu manusia itu untuk berkultivasi ke alam abadi surgawi di alam surga ekstrim. Seperti yang kita semua tahu, selama para biksu di alam kultivasi mencapai tahap gangguan, mereka tidak dapat memasuki alam surga ekstrim, sementara Murong Yu berada di alam abadi surgawi, sehingga penguasa alam surga ekstrim berpikir bahwa Murong Yu berasal dari alam abadi. "Apakah kamu dari sekte suci atau dari istana abadi?" Penguasa alam surga ekstrim mengerutkan kening dan menatap ketiga Murong Yu. Kera emas bermata api itu sedang menunggu untuk melangkah maju untuk membunuh penguasa alam surga ekstrim, tetapi Murong Yu menghentikannya. "Aku melihatnya menatap acuh tak acuh pada master alam surga ekstrim, dan berkata dengan suara dingin, 'Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Sekarang kau akan segera keluar dariku, jika tidak, jangan berpikir kau memiliki latar belakang, aku akan tetap membunuhmu hari ini.'" Master alam surga ekstrim sangat marah, tetapi mengingat kekuatan Murong Yu yang kuat, ada dua kera emas bermata api dan anjing hitam besar, bahkan Master alam surga ekstrim sedikit cemburu. "Apakah kau dari sekte suci atau istana abadi?" Alam surga ekstrim adalah masalah sekte iblis kita. Istana abadi dan sekte suci tidak akan ikut campur. "Apakah kau ingin melanggar perjanjian hari ini?" Penguasa alam surga ekstrim ternyata adalah anggota sekte iblis. Murong Yu mengerutkan kening. Meskipun Murong Yu belum pernah ke dunia peri, dia tahu dari lelaki tua itu bahwa ada 3 raksasa di dunia peri, yaitu Istana Peri, Gerbang Peri, dan Sekte Iblis. Kedua raksasa ini adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia peri, sangat menakutkan.
Dan penguasa surga ekstrim ternyata adalah anggota sekte iblis, ia menjadi penguasa surga ekstrim, dan pemantauan surga ekstrim jelas berasal dari tingkat tinggi sekte iblis. Jadi, apa rahasia di surga ekstrim? Bahkan sekte iblis dari 3 raksasa di dunia peri mengirim orang ke bawah. Dengan kata lain, ketiga raksasa itu akan tertarik pada surga ekstrim, tetapi pada akhirnya itu adalah kemenangan iblis dan hak untuk memantau surga ekstrim. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di surga ekstrim yang membuat ketiga raksasa itu juga tergerak olehnya. Apakah sekte iblis yang memantau alam surga ekstrim ada hubungannya dengan dewa iblis langit? Suara kera emas bermata api tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu, tetapi dialah yang datang. Benar, Murong Yu tiba-tiba bereaksi. Ketika dia melihat kehidupan Dewa Iblis Langit di mural, Dewa Iblis Langit mengandalkan pembunuhan berdarah untuk mencapai prestasi selanjutnya. Sepanjang jalan, dia membuat terlalu banyak musuh. 3 raksasa dunia peri pada saat itu mungkin adalah musuh Dewa Iblis Langit. Mungkin, setelah kebangkitan Dewa Iblis Langit, ketiga raksasa ini terpukul keras. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa Dewa Iblis Surgawi telah jatuh, mereka mengirim orang kuat untuk menekan alam surga ekstrim, kalau-kalau ada orang kuat lain seperti Dewa Iblis Surgawi di alam surga ekstrim. Auzu.com. Jika demikian, penindasan sekte iblis terhadap alam surga ekstrim akan masuk akal. Mereka adalah musuh Dewa Iblis Surgawi, mungkin Dewa Iblis Surgawi terbunuh sejak awal, atau berhubungan dengan mereka. Mereka menekan alam surga ekstrim, hanya tidak ingin ras monster di alam surga ekstrim menjadi lebih kuat, dan kemudian membalas dendam. Bagaimanapun, satu Dewa Iblis Langit sudah cukup. Alam surga ekstrim kemungkinan besar adalah tempat kelahiran Dewa Iblis Surgawi. Murong Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Jika tebakannya benar, orang-orang ini sangat takut pada Dewa Iblis Surgawi kedua. Anda dapat melihat Dewa Iblis Surgawi yang asli. Betapa mengerikannya. Mozong, apa-apaan Mozong itu? Keluar dari sini sekarang juga, kalau tidak aku akan membunuhmu. Murong Yu memikirkan segala macam hal, tetapi itu semua hanya sesaat, dan saat ini dia memandangnya dengan jijik. Penguasa surga ekstrim. Bagus, sangat bagus. Apakah kamu dari sekte suci atau dari istana abadi? Aku pasti akan melaporkan kebenarannya kepada sekte iblis. Penguasa alam surga ekstrim tersenyum marah dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Kera emas bermata api berteriak dengan keras, membawa tongkat emas dan menghentikan penguasa alam surga ekstrim. Pada saat yang sama, anjing hitam besar itu juga berjalan dengan seringai-menyeringai, dan menghalangi penguasa alam surga ekstrim dalam serangan dengan kera emas bermata api. Tuan, orang ini telah membunuh monsterku yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak boleh dibiarkan meninggalkan tanah surga ekstrim hari ini. Kera emas bermata api berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk, melangkah maju, dan menghentikan penguasa surga ekstrim. Maaf, karena kera emas tidak mau melepaskanmu, maka aku hanya bisa membiarkanmu tinggal. Penguasa alam surga ekstrim sangat marah, menatap Murong Yu dengan mata yang sangat marah, tetapi dia sangat tidak tahu malu terhadap Murong Yu. Bajingan ini tidak pernah berpikir untuk melepaskannya, kan? Alasan yang buruk seperti itu juga merupakan kerugian. Dia sudah memikirkannya. Aku ingin pergi, maafkan kamu karena tidak bisa menghentikannya. Penguasa alam surga ekstrim tiba-tiba mencibir. Meskipun dia berada di alam abadi surgawi, dia telah mencapai tahap akhir abadi surgawi. Dan anjing hitam besar, kera emas bermata api, dan Murong Yu baru berada di tahap awal Tianxian. Seorang makhluk surgawi di tahap akhir surgawi akan dihentikan oleh 3 makhluk surgawi di tahap awal. Mengatakannya akan membuat orang tertawa. Namun, penguasa alam surga ekstrim tampaknya telah lupa bahwa kekuatan Murong Yu benar-benar di atasnya. Sebelum Murong Yu bisa menjatuhkannya ratusan ribu mil jauhnya dengan pukulan acak, orang ini memiliki ingatan yang buruk, dan dia bahkan lupa tentang saat ini. Benarkah? Jika kamu bisa menangkap 10 gerakanku, aku akan membiarkanmu pergi. Murong Yu menatap penguasa alam surga ekstrim dan berkata sambil tersenyum. 10 pukulan. Penguasa alam surga ekstrim benar-benar tertawa terbahak-bahak, kamu begitu sombong di hari-hari awal seorang abadi surgawi, sialan. Kalau begitu, apakah kamu berani? Murong Yu tidak marah, hanya tersenyum dan saling memandang.
Penguasa alam surga ekstrim mencibir, aku tidak percaya padamu. Setelah menangkap 10 jurusku, aku tidak akan pernah bergerak. Bahkan jika mereka berdua bergerak, kau seharusnya bisa melarikan diri dengan kekuatanmu. Bagus. Penguasa alam surga ekstrim berpikir sejenak, dan akhirnya setuju. Bagaimanapun, dia harus mengambil tindakan, dan dia bisa mengambil tindakan jika tidak. Sekarang Murong Yu kuat. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Terlebih lagi, jika dia benar-benar menangkap 10 jurus Murong Yu mungkin tidak akan terus campur tangan. Dengan begitu, peluangnya untuk melarikan diri dari alam surga ekstrim meningkat pesat. Jika tidak, begitu Murong Yu dan mereka bertiga menyerbu, peluangnya untuk melarikan diri sangat kecil. Kau bisa menghindari atau melawan. Murong Yu melangkah maju dan menatap penguasa alam surga ekstrim dan berteriak dingin, gerakan pertama, 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Penguasa alam surga ekstrim berdiri di tempat dengan wajah jijik, menyaksikan Murong Yu membombardirnya dengan pukulan, tanpa sedikit pun niat untuk menghindarinya. Dengan satu pukulan, tidak ada kekuatan yang mengguncang bumi, dan tidak ada penglihatan yang mengerikan untuk merobek bumi dan bumi, seperti tinju yang dihantam oleh manusia biasa, bahkan tidak ada suara angin sekecil apapun. Dengan tinju yang begitu lembut, kau ingin membunuhku dengan 10 pukulan. Itu hanya untuk menertawakanku. Pada awalnya, penguasa alam surga ekstrim masih mencibir, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Ledakan. Penguasa alam surga ekstrim meledak dengan ganas, dan dia diangkat hingga batasnya, dan pada saat yang sama dia melancarkan pukulan. Dua tinju saling bertabrakan di kehampaan. Klik. Suara retakan yang tajam terdengar dari kejauhan. Kera emas bermata api dan anjing hitam besar itu dengan cepat melihat ke tempat di mana tinju Murong Yu mengenai, dan kemudian mereka melihat tinju dari penguasa surga ekstrim, dan bahkan seluruh lengan Murong Yu patah dengan sebuah pukulan. Penguasa alam surga ekstrim menjerit kesakitan, dan seluruh orang itu mundur dengan keras setelah teleportasi. Kemudian dia menatap Murong Yu dengan kaget, dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa kekuatan Murong Yu begitu mengerikan. Mengapa tubuhnya begitu mengerikan? Penguasa alam surga ekstrim tidak tahu bahwa kekuatan Murong Yu sudah sebanding dengan online. Bahkan peri yang mencapai alam sangsian yang dipimpin oleh Xia Fan sedikit iri padanya. Terlebih lagi, tubuh fisik Murong Yu telah mencapai puncak alat abadi tahap keempat. Dan penguasa surga ekstrim hanyalah dewa surgawi yang terlambat. Meskipun kekuatannya kuat, dia jelas bukan lawan Murong Yu. Dia belum terbunuh dengan pukulan oleh Murong Yu, dia sudah sangat mampu.